Selanjutnya pemirsa, massa buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan hingga kawasan Istana Negara. Sejumlah tuntutan diusung massa mulai dari tolak upah murah hingga reformasi pajak perburuhan. Setelah sebelumnya massa mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Parlemen Senayan Senin 25 Agustus lalu, hari ini giliran massa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa. Berbagai aliansi buruh dengan massa yang diperkirakan mencapai ribuan orang akan turun ke jalan dan mengusung sejumlah tuntutan. Di antara tuntutan yang diusung adalah penghapusan outsourcing dan menolak upah murah, stop PHK, reformasi pajak perubahan hingga pengesahan RUU perampasan aset. Tidak hanya di Komplek Parlemen Senayan, massa buruh juga dikabarkan akan berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Ya, untuk mengetahui update terkini sudah ada reporter Berita 1 Ihsan Ali serta juru kamera Hidayat Sarif di gedung DPR. Dan ada juga Agnes Valentina serta juru kamera Ade Suherman di sekitaran Senayan. Ya, selamat siang rekan-rekan. Kita ke rekan Ihsan terlebih dahulu. Ya, Ihsan, seperti apa suasana di sana terkait dengan keamanan di tempat Anda melaporkan seperti apa? Silakan. Berita 1 memang benar bahwa hari ini diprediksi sebanyak 10.000 massa aksi buruh ini menggelar aksi demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, tepatnya di depan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Dan ini juga tadi ditegaskan juga oleh Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, menekankan bahwa aksi yang digelar pada hari ini menjunjung aksi damai, tidak ada kekerasan ataupun konfrontasi seperti ia mencontohkan aksi sebelumnya yang digelar atau didominasi oleh mahasiswa maupun pelajar. Ia menekankan aksi ini digelar secara damai untuk agar 6 tuntutan yang telah disepakati oleh buruh ini bisa didengarkan baik oleh DPR RI maupun juga Presiden, dalam hal ini pemerintah. Setidaknya ada 6 tuntutan, yakni menghapus sistem outsourcing yang dianggap merugikan pekerja, juga menolak kebijakan upah murah terhadap buruh, dan juga menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 di kisaran 8,5 sampai 10,5%. Dan tadi ditegaskan oleh Said Iqbal bahwa pusat atau titik aksi ini dipusatkan di depan gedung DPR RI karena sejatinya awal ini rencana di 2 titik, yakni di Istana Merdeka Jakarta dan di DPR RI. Namun titik aksi ini batal digelar di depan Istana Merdeka Jakarta dikarenakan efektivitas maupun waktu yang tidak memungkinkan aksi digelar secara 2 titik. Jadinya dipusatkan seluruhnya aksi berada di depan gedung DPR RI. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai pihak polisi melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ari, yang mana menekankan bahwa pihaknya menyiapkan setidaknya 4.531 personil pengamanan, baik dari personil kepolisian, anggota TNI, maupun juga satuan polisi Pamong Praja yang siap untuk menjaga jalannya aksi demonstrasi damai pada hari ini yang digelar oleh setidaknya ada 10.000 buruh yang memadati gedung DPR RI. Dan tadi juga disampaikan bahwa Ari juga sempat pihaknya menahan sebanyak 120 pelajar dari berbagai daerah yang hendak mengikuti aksi ini dicegat di Bekasi maupun juga di Tangerang untuk tidak mengikuti aksi bersama para buruh di gedung DPR RI. Sementara itu, Rolando, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ihsan. Dan selanjutnya kita ke rekan Agnes Valentina. Ya, Agnes, apa update terkini dari lokasi Anda mengabarkan, dan apakah peserta aksi demo ini sudah mulai berdatangan? Dari pantauan Anda seperti apa situasi di sana saat ini, Agnes? Silakan. Ya, siang Rolando dan juga pemirsa, memang saat ini tengah terjadi penutupan di area jalan, tepatnya di bawah kolong Senayan, di mana jalan ini menghubungkan pengendara menuju kantor DPR dan juga MPR. Nah, Rolando, tadi saat kedatangan para buruh tepatnya pada pukul 10.12 menit, memang di situ tadi sempat terjadi kepadatan sejenak dan sejumlah kendaraan mengalami perlambatan. Namun sejak 10 menit setelahnya jalanan kembali
mulai seperti normal kembali dan juga lancar, tidak terjadi kemacetan ataupun perlambatan. Dan kami merasakan juga memang tadi para buruh datang menggunakan kendaraan motor, mobil hingga bus-bus besar, sehingga itu memang tampaknya yang menghambat jalan di sekitar Senayan beberapa waktu sebelumnya. Selain itu juga saat kedatangan tadi para buruh juga turut berdatangan juga para mobil dari kepolisian, TNI dan juga Brimob. Selain itu juga ada mobil water cannon dan juga ambulans yang telah disiagakan di dalam dari area pendemo yang menuju DPR. Selain itu, Rolando, kami merasakan juga bahwa memang tadi puluhan dari pendemo telah berjalan bersama-sama menuju DPR, sehingga saat ini kondisinya di sekitar area Senayan sudah tidak ada lagi pendemo yang datang. Dan kami merasakan juga bahwa memang saat ini Polda Metro Jaya telah menyiagakan sekitar 4.000 lebih personil yang terdiri dari berbagai gabungan seperti TNI, Brimob, Mabes, kemudian dari Kodim Jakarta hingga dari Dishub. Dan memang para pendemo yang datang menuju menuju kantor DPR itu berasal dari beberapa daerah seperti dari Bogor, Bekasi, Depok dan juga Tangerang. Selain itu, demo sendiri juga berlangsung tidak hanya di Jakarta, namun juga di beberapa provinsi di Indonesia seperti di Bandung, Serang, Semarang, Surabaya hingga menuju Gorontalo. Dan untuk demo sendiri untuk tahun ini bertajuk Hostum atau Hapus Outsourcing, di mana tujuan dari pendemo hari ini ialah untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja. Dan setidaknya ada sekitar 6 tuntutan yang nantinya bakal disuarakan oleh para pendemo, tepatnya nanti di depan kantor DPR dan juga MPR. Ya, Rolando. Baik, terima kasih Agnes Valentina. Bersama dengan juru kamera Ade Suherman melaporkan langsung dari Senayan, dan sebelumnya ada rekan Ihsan Ali serta juru kamera Hidayat Syarif di gedung DPR. Rekan-rekan selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan dan keselamatan di sana.